Lah dia aja sakit, kita kalau minta doa sama dia kan, kalau secara akal kan nggak mungkin ya kan, lalu aja sakit, masa gue minta doa sama lu? Minta doa apa yang kita minta? Ente sakit, doain anak biar sembuh, nah, doain anak biar sehat, doain anak biar afiat. Itu minta doa sunnah. Itu tinggal terserah dia ntar doain, minta doa. Tinggal saya ajarin sama Abu Abdullah bin Atas, sunnahnya tuh kalau kita saudara lagi sakit, sunnahnya pegang keming palanya, pegang palanya. Kalau nggak pegang tangannya saja. Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah menjenguk orang yang sakit. Sunnah. Sunnahnya menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, menanyakan keadaannya kepada keluarganya. Saudara kita lagi sakit, tanyain kepada keluarganya bagaimana keadaannya. Itu sunnah. Bagaimana Sayyidina Ali ketika Rasulullah SAW sakit, beliau keluar dari rumah Rasulullah, kemudian ditanya sama orang di luar, ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah SAW, bagaimana keadaan Rasulullah SAW pagi ini? Qala, dijawab oleh Sayyidina Ali, asbaha bihamdillahi bari'a, alhamdulillah pagi ini Rasulullah sehat. Sunnah menanyakan keadaan saudara kita yang sedang sakit kepada keluarganya. Sunnah. Meskipun kita punya saudara sakitnya sudah mendekati kematian, tapi sunnahnya alhamdulillah sehat. Ikutin Sayyidina Ali, mengikuti Sayyidina Ali karramallahu wajah. Pada Rasulullah detik-detik mau wafat, dikit lagi Rasulullah mau wafat. Itu sunnah. Kemudian yang kedua, menyanjung kebaikan orang yang sakit. Ente jenguk orang, kita ngejenguk orang lagi sakit, sanjung kebaikan-kebaikannya, ajak ngobrol, khair, insya Allah ente orang baik, kebaikan ente banyak, ente sering hadir majlis, ente sering duduk sama ulama, ente sering hadir maulid, acara-acara maulid dimanapun ente selalu ada, selalu hadir, ente rajin baca sholawat, ente rajin baca Al-Quran. Walhasil setiap kebaikan-kebaikan orang yang sakit, ada saudara kita yang sakit, ketika kita menjenguk, sebut. Apa tujuannya? Buat menggairahkan, bikin dia senang. Jangan terbalik, nggak boleh. Sakit apa ente? Dari kemarin sakit kagak sembuh-sembuh. Bayangkan istighfar ente. Jangan ente udah mau mati, gitu. Jangan. Biar dibergairah. Malah Nabi nganjurin orang kalau udah mau dikit-dikit mau mati, ini dikit-dikit orang udah lemah lagi. Nabi tuh nganjurin nyodorin makanan. Ente mau makan apa? Itu Nabi begitu. Ente mau makan apa? Disodorin. Tanya orang yang sakit, yang udah payah sakitnya tapi masih sadar gitu, maksudnya masih bisa kita ajak ngobrol gitu. Tanya, ente mau makan apa? Ya. Walhasil sebut kebaikan-kebaikannya, sebagaimana Sayyidina Aisyah ketika sakit dijenguk sama Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Aisyah lagi sakit, Ummul Mukminin lagi sakit, dijenguk sama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ketika menjenguk Sayyidina Aisyah diomongin kebaikan Sayyidina Aisyah. Ya Ummul Mukminin, sesungguhnya engkau ini orang yang paling setia di antara Rasulullah, di antara istri Rasulullah SAW. Disenengin.
digirangin, dibangkitkan gairahnya, kesenangan kebaikan-kebaikannya disebutkan sama Sayyidina Abbas. Itu sunnah buat orang yang sakit. Yang ketiga, sunnahnya mendoakan. Doain. Ini kalau orang yang sakitnya belum mendekati kematian, ini kita baca ini. Dibaca di pinggirnya sebelah 7 kali. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasyak. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasyak. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasyak. Dibaca 7 kali di samping orang yang sakit. Nah, di sini dikatakan, kata Nabi SAW, man ada maridon lam yahdur ajaluhu. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, lam yahdur ajaluhu, yang sakitnya belum mendekati kematian. Faqala indahu sab'a marat, maka ucapkan atau berdoa di pinggirnya 7 kali. Ini yang kita baca. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yasyak. Dibaca 7 kali. Illa afahullahu subhanahu wa ta'ala min dalikal marad. Kalau dibaca ini 7 kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan orang yang sakit tadi. Sembuhin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya bilang kemarin, Ana mau ngedoain tapi takut doa Ana nggak dikabul sama Allah. Jangan begitu. Jangan nanti beranggapan, takut doa Ana mah nggak bakal dikabul. Itu mau ngapain? Mau baca doa, udah ajarin Ustaz kemarin. Nah, itu nggak bakal dikabul. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Udah Ana bilang kemarin, intinya walaupun mau dikabul mau enggak doa kita, yang penting kita mengamalkan amalan Rasulullah SAW. Gitu. Ya. Yang penting kita niat, walaupun enggak dikabul doa kita, tapi seenggaknya kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi. Amalin. Malah kata Nabi SAW, man tamassaka bisunnati, kata Nabi SAW, inda fasadil umati falahu ajru mi'ati syahidin. Orang yang memegang teguh sunnahku atau menjalankan sunnahku, kata Nabi SAW, ketika rusaknya umatku, dia akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Jalani sunnah. Sunnah, nah ini sunnah, jalanin. Kita punya saudara, tetangga sakit, kita diajarin sama Rasulullah, doain, doa aja dulu. Urusan sembuh apa enggaknya, urusan Allah. Yang penting kita udah ngamalkan ilmu dan menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir doa. Kalau ente nggak bisa ini panjang, ada Rasulullah ngajarin Allahumma sfi sa'dan. Kalau ini kepanjangan ente nggak hafal, ada yang lebih pendek, Allahumma sfi sa'dan. Allahumma sfi sa'dan, baca 3 kali. Allahumma sfi sa'dan. Ini Rasulullah ketika menjenguk Sayyidina Sa'ad yang sedang sakit, beliau baca doa di pinggir Sayyidina Sa'id itu, Allahumma sfi sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Sa'id. Nah, kalau kita misalkan namanya bukan Sa'id, disebut namanya. Kalau Nabi kan Sayyidina Sa'ad yang sakit. Makanya Allahumma sfi sa'dan. Tapi kalau namanya bukan Sayyidina Sa'ad, ubah namanya. Entri, Allahumma sfi entri, gitu maksudnya. Allahumma sfi gunan, gitu. Allahumma sfi gunan, Allahumma sfi gunan, Allahumma sfi gunan 3 kali. Paling pendeknya gitu. Berdoa. Yang terakhir, meminta doa kepada orang yang sakit. Setelah kita membacakan doa buat orang yang sakit, sunnah juga meminta doa sama orang yang sakit. Saling mendoakan. Pingpong. Kita doain orang yang sakit biar sembuh, dan kita meminta doa kepada orang yang sakit. Doa orang yang sakit itu dikabul sama Allah SWT. Kenapa? Karena dosanya lagi dirontokin sama Allah SWT.
Makanya sunnah kita minta doa sama mereka lagi sakit. Jangan kita beranggap dia aja sakit, masa mau ngedoain gua, jangan. Ini makanya inilah hukum syariat tuh nggak bisa diukur sama akal. Contohnya ini, ya kan? Lah dia aja sakit, kita kalau minta doa sama dia kan, kalau secara akal kan nggak mungkin, ya kan? Lalu aja sakit, masa gua minta doa sama lu? Nggak mungkin. Nah inilah syariat yang nggak bisa keukur sama akal manusia, diukurnya sama iman. Syariat Rasulullah SAW. Minta doa apa yang kita minta? Ente sakit, doain anak biar sembuh, doain anak biar sehat, doain anak biar afiat. Gitu, minta doa sunnah. Itu tuh tinggal terserah dia, ntar doain, minta doa, tinggal terserah dia. Kalau saya diajarin sama Abu Abdullah bin Atas, sunnahnya tuh kalau kita saudara lagi sakit, sunnahnya pegang kening pala gini, pegang palanya. Kalau nggak pegang tangannya pegang. Sunnah. Kalau nggak pegang pala, pegang tangan. Itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.